siang Ibu, perkenalkan saya Bidan Vina. Di sini saya akan memberikan kemenkes mengenai tumbuh kembang balita. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai balita pada usia 0 sampai 1 bulan. Jadi kelahiran seorang anak merupakan sebuah anugerah ya Bu, yang membahagiakan. Namun sebagian orang tua yang lebih muda belum memiliki pengalaman. Ada kalanya mereka kebingungan dalam memberikan simulasi bagi perkembangan bayi. Jadi berikut ada tips untuk menstimulasi perkembangan bayi dari saya untuk ibu yang bisa ibu terapkan di rumah. Jadi yang pertama, usia 0 sampai 1 bulan. Bayi yang baru lahir akan memiliki kebiasaan tidur yang sering. Jadi pada usia bayi yang baru lahir rata-rata memiliki waktu tidur 10 sampai 18 jam sehari Bu. Jadi ibu nggak usah khawatir kalau bayinya lebih sering tidur. Kemudian dalam menentukan waktu tidur bayi, ibu masih sulit pada usia 0 sampai 1 bulan. Bayi masih memiliki pola tidur yang bergeser dan tidak menentu. Hal yang harus ibu pelajari dalam menentukan pola tidur bayi pada usia 0 sampai 1 bulan yaitu mengajari perbedaan antara siang dan malam pada bayi ibu. Ibu dapat mengajak bayi ibu untuk berinteraksi pada siang hari lebih sering ketimbang pada malam hari dengan mendukung dari cahaya dan kebisingan sehingga seiring bertambahnya usia pada bayi ibu akan memahami perbedaan antara siang dan malam. Sehingga lambat laun bayi akan mengetahui malam adalah waktu untuk beristirahat. Kemudian tidak hanya sekedar dalam menentukan pola tidur yang sehat sesuai dengan usia bayi, akan tetapi tidur juga memberikan manfaat yang optimal apabila bayi dapat tidur dengan nyenyak. Tidur dapat dijadikan indikator dalam merangsang pertumbuhan dan perkembangan otak bayi ibu. Bahkan tidur disebut sebagai tumbuh kembang otak dengan meningkatkan kecerdasan berakal dan juga berpikir jernih. Kemudian pada saat bayi ibu sedang tidur, 75% hormon pertumbuhan terjadi dalam merangsang pertumbuhan tulang dan jaringan. Adapun bagi bayi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan tidurnya, maka akan mengalami penurunan daya tahan tubuh. Bayi mengakibatkan risiko infeksi meningkat. Hal ini berhubungan dengan kadar sel darah putih yang menurun. Kemudian bayi baru lahir. Pada saat ini refleks tubuh bayilah yang bekerja sempurna. Gerakan refleks adalah gerakan-gerakan yang terjadi secara otomatis Bu, tanpa bayi sadari. Jadi seiring berjalan waktu, gerakan refleks ini akan tergantikan dengan gerakan motor kasar atau motorik kasar. Beberapa gerakan refleks yang dimiliki bayi antara lain: yang pertama, refleks menghisap atau sucking refleks. Bayi akan melakukan gerakan menghisap ketika ibu menyentuh puting susu ke ujung mulut bayi. Yang kedua, refleks menggenggam atau palmar grab refleks. Bayi akan otomatis menggenggam jari kita atau ibu ketika menyodorkan jari ke telunjuk tangannya. Yang ketiga, refleks leher atau tonic neck refleks akan terjadi peningkatan kekuatan otot atau tonus pada lengan dan tungkai sisi ketika bayi Anda menoleh ke salah satu sisi. Kemudian yang keempat, refleks mencari atau rotting refleks. Ketika pipi bayi ibu disentuh, maka otomatis mulutnya akan terbuka dan memalingkan wajah ke arah sentuhan. Kemudian refleks Moro yang terakhir atau Moro refleks. Refleks ini berbeda dengan refleks lainnya yang termasuk dalam kategori refleks motorik. Menurut para ahli, refleks Moro ini termasuk refleks emosional yang timbul dari kemauan atau kesadaran bayi yang akan hilang dengan sendirinya dalam waktu yang singkat. Refleks Moro ini timbul ketika bayi terkejut secara tiba-tiba atau mendengar suara yang keras. Kemudian beberapa tips yang perlu diketahui orang tua sebelum memberikan stimulasi motorik untuk bayi. Jadi yang pertama, berikan waktu khusus selama kurang lebih 15 menit untuk melakukan stimulasi ini dan yakinkan bahwa diri ibu bebas dari gangguan pekerjaan seperti misalnya ibu sedang memasak atau bekerja rumah tangga lainnya. Usahakan ibu sedang tidak melakukan kegiatan apapun. Yang kedua, sebaiknya ibu berkuku pendek dan tangan harus dalam keadaan bersih. Kemudian yang ketiga, lepaskan semua perhiasan yang ibu pakai seperti cincin, gelang untuk meminimalkan kemungkinan kulit bayi tergores.
Kemudian yang keempat, baringkan bayi di atas tempat tidur luas dengan permukaan rata, misalnya kasur atau busa tebal. Kemudian yang kelima, putarkan musik berirama lembut untuk didengar agar bayi lebih rileks dalam melakukan latihan-latihan yang dapat meningkatkan perkembangan motoriknya. Kemudian yang keenam, rangsangan dapat dilakukan setelah bayi mandi, cium perutnya, jari kakinya, dan jari tangannya dengan lembut. Stimulasi yang lembut ini akan membantu bayi ibu membangun kesadaran mengenai berbagai bagian dari tubuhnya. Yang ketujuh, stimulasi motorik kasar. Jadi, atau bayi sudah memiliki refleks untuk menggerakkan tangan dan kakinya sejak lahir. Di usianya saat ini menginjak 1 bulan, bayi mulai belajar untuk menggerakkan tangan dan kakinya ke atas. Untuk membuat ototnya semakin kuat, ibu bisa memberikan stimulasi dengan cara menggantungkan mainan yang mengeluarkan bunyi dan memiliki warna-warna mencolok di tempat tidurnya. Hal ini dapat merangsang bayi untuk menarik tangannya ke atas dan berusaha menggapainya. Cara ini adalah dengan memegang mainan berbunyi untuk menarik sisi kanan dan sisi kiri, bukan tepat di depannya. Buat bayi ibu agar mau sedikit berusaha menggapai benda yang diinginkan. Stimulasi ini dapat melatih koordinasi mata dan tangan atau koordinasi mata dan kaki. Ibu pun bisa menggerak-gerakkan kaki sambil bernyanyi dan bermain. Kemudian ada stimulasi motorik halus. Jadi untuk menguatkan jari-jarinya, berikan rangsangan dengan cara menyentuh telapak tangan bayi dengan kedua telunjuk ibu. Biarkan bayi menggenggam sejenak dan tarik perlahan kedua tangannya. Ibu juga dapat meletakkan mainan dengan mengeluarkan suara di tangan bayi ibu. Ini akan sangat menarik baginya, karena bayi mulai menyadari gerakan yang dilakukan dapat menghasilkan bunyi. Kemudian pada usia ini ada beberapa perkembangan yang muncul pada bayi. Yang pertama, perkembangan fisik. Bayi 1 bulan sering menggerak-gerakkan tangan dan kakinya. Kita dapat memaksimalkan perkembangan dengan cara yang pertama, melonggarkan pakaian atau bedong sehingga tangan dan kaki dapat bergerak bebas. Yang kedua, menempatkan bayi di tempat yang aman untuk bermain, misalnya pada ranjang bayi. Kemudian perkembangan kognitif. Bayi 1 bulan dapat memiliki objek pada jarak 20-30 cm. Kita dapat mendukung perkembangan dengan cara yang pertama, dekatkan wajah kita atau ibu pada bayi yang saat bicara dengannya. Yang kedua, letakkan gambar atau bentuk menarik di pinggir ranjang bayi atau mainan yang bergerak dan digantung. Utamakan yang berwarna kontras. Kemudian perkembangan bahasa. Bayi 1 bulan dapat mendengar suara dan dapat mengolah bila ada suara yang dia kenali. Kita dapat mendukung perkembangan ini dengan cara yang pertama, ibu bicara dengan bayi ibu. Yang kedua, bernyanyi untuk bayinya. Yang ketiga, memasang musik. Yang keempat, membacakan cerita untuk bayi walaupun bayi belum mengerti. Jadi usahakan berkomunikasi sesering mungkin dengan bayi ibu. Lambat laun juga mereka akan mengerti sesuai bertambahnya usia mereka. Jadi sekian penjelasan yang saya berikan untuk ibu. Semoga bisa ibu praktekkan di rumah dan semoga bayinya bisa bertumbuh sesuai dengan usia bayinya ya Bu. Terima kasih Bu.